bersama Balai Pelestarian Alam Budaya Kepulauan Riau. Kenali budayamu, cintai negerimu, cita pertahanan bersama masyarakat sama berhimpun ukir sejarah majukan budaya semoga bersama. BPNB Kepri, kenali budayamu, cintai negerimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat budaya semuanya. Selamat hari ini. Buat sobat budaya, sekali lagi diingatkan kalau misalnya mau menonton video ini boleh sebelum tidur, boleh habis sholat subuh sambil menunggu pagi waktu sekolah boleh juga. Tapi tetap aja yang harus di subscribe dan juga harus ditongkrongin kembali lagi tetap di kanal YouTube-nya BPNB Kepulauan Riau, tetap dalam video Bibut Bincang Budaya. Daripada sobat budaya semuanya gabut, ujung-ujungnya ngajak ribut, mending tongkrongin deh kanal YouTube-nya kita. Iya enggak? Nah, ini edisi spesial lagi nih. Setiap hari edisi spesial. Setiap video kita adalah edisi spesial untuk sobat budaya semuanya. Karena apa? Karena di tengah-tengah kita dan sudah menempati kursi atau biduk diskusi kita pada kesempatan hari ini itu adalah salah satu inspirator kita semua. Apalagi di BPNB Kepri ini yang kemarin itu sudah melewati proses jalur rempah, proses festival jalur rempah yang berkepanjangan, dan beliau merupakan salah satu kurator atau ketua kurator ya Mas ya? Mungkin ya. Kurator aja. Beliau merupakan salah satu kurator yang punya background Edian banget gitu ya. Maksudnya tuh sangat spektakuler. Siapa dia? Dia adalah Mas Rama Suprapto. Selamat sore. Selamat sore Mas, dan selamat hari ini. Sama-sama. Ini soal budaya, apalagi yang insan teater, pasti nggak percaya aku ngobrol. Itu tolong teleponnya. Teleponnya siapa itu yang menelpon? Pasti sobat budaya semuanya, ini apalagi yang insan-insan teater pasti nggak percaya bahwa yang kita sedang wawancarai saat ini dulunya merupakan tangan kanannya Robert Wilson. Kita aja cuma ngeliat itu dari media-media dan koran-koran, dan ternyata orang ini Mas Rama ini yang sudah berperan juga dalam beberapa produksi mungkin dengan Robert Wilson, salah satunya Ilaga Ligo ya Mas ya. Nah, ada satu yang mengait di pikiran Nanda kalau misalnya ngobrol sama Mas Rama. Setiap ngobrol sama Mas Rama atau Mas Rama ngobrol memberikan masukan, saran, kritik kepada teman-teman yang sedang produksi dengan Mas Rama. Mas Rama selalu mengawali dengan kalimat, kalian punya mimpi nggak? Karena apa? Karena saya dulu pernah punya mimpi. Kata Mas Rama tuh seperti itu, dan itu sampai sekarang itu jadi magnet di pikiran Nanda itu. Kenapa harus dimulai dari mimpi, Mas? Buat saya mimpi itu sebenarnya sebuah doa sih. Ya, kalau kita bilang saya punya angan-angan, kayaknya ya ngambang. Saya punya cita-cita, ya cita-cita. Tapi kayak saya punya mimpi. Jadi mungkin mimpi itu kalau kita jadi terlalu serius dengan itu akan datang lagi dalam mimpi kita. Tapi yang membuat realisasinya adalah kerja keras sebenarnya. Jadi saya kadang-kadang punya, kalau lihat sesuatu saya bilang, aduh saya mau ada di situ. Dimulai oleh suatu saat waktu saya masih umurnya 12 tahun, saya nonton pagelarannya Mas Guru pertama kali. Saya nggak pernah tahu pagelarannya segitu heboh karena waktu itu memang Mas Guru baru pertama kali. Kebetulan tante saya Endah namanya, dia ada di situ dan dia tahu saya suka pertunjukan, saya suka nari. Dia bilang, Ram, nonton deh pagelarannya Mas Guru di JCC ini, aku beliin tiketnya. Duduk nonton,
1,5 jam, hampir 2 jam saya terkesima melihat sebuah pagelaran karya cipta Guru Soekarno Putra pertama. Fresh, narinya ya tahu kan lagu-lagunya dia kayak apa gitu ya. Dan dia memakai unsur tradisi yang dibikin pop di zaman itu. Sampai pertama kali saya lihat Warkop juga. Sesudah itu termimpi, terngiang-ngiang. Saya dalam hati cuma gini, kayak pengen banget tuh di situ. Saya nunjuk di situ tuh di panggung. Dan itu membuat saya menjadi kayak mimpi saya terus. Terus ada audisi. Di audisi itu saya jump in. Anak umur 12 tahun, 6 SD, pakai celana pendek pulang sekolah. Audisi di rumahnya Mas Guru, Jalan Sriwijaya Raya. Di antara anak-anak yang habis pagelaran yang sangat-sangat erat. Terus kita kan sebagai orang luar kayak, ini apaan dia segitu aneh gitu ya Mas ya? Iya, kekeluargaannya luar biasa. Belum pernah lihat saya kayak tempat seperti itu. Menyapa yang datang naik beca, naik mobil, naik segala macam lah. Dan tidak melihat siapa dan apa gitu ya. Mau anaknya menteri, kapolri, segala macam, semuanya sama. Terus masuk di situ Mas Guru 5 kali audisi ya. Ngebayang gak sih dari berapa ratus sampai terakhir sekitar 30. Terakhir baru Mas Guru turun tangan, wawancara dan segala macam. Secara saya masih naif. Terus udah gitu Mas Guru dari situ membuat sebuah cerita. Untuk pagelaran kedua, saya di situ jadi pemeran utama namanya si Anu. Terus teman saya namanya Tristan almarhum menjadi si Polan. 2 anak ini adalah 2 anak bangsa yang sebenarnya itu mimpinya dia. Si Polan, si Anu saya melek itu langsung zaman Sriwijaya. Ada 100 parade Sriwijaya di depan mata saya dengan pakaian segala macam. Dan saat itu kita yang bikin kostumnya pakai gerenjeng gudang garam tuh, supaya warnanya emas dan ada satu perempuan digotong gitu ya. Itulah pembukaannya. Dan waktu saya menyanyikan lagu Aku Bermimpi sendiri gitu di dalam gedung JHCC 5.000 orang, itu yang jadi mata saya yang melihat gitu. Kata-katanya aku bermimpi, indah sekali. Terus kulihat Nusantara di zaman purba. Terus di ending lagu itu mau kemana bangsa ini? Itu saya yang nyanyikan. Itu nempel gitu di kepala saya. Sampai terus saya sekolah, habis kuliah SMA saya masih di Sriwijaya ikut nari. Begitu saya masuk datang ke Amerika, nomor 1 saya dalam hati gini, saya mau sekolah apa? Akhirnya sekolah bisnis, tetap dong harus sekolah yang benar gitu ya. Betul. Waktu masuk kuliah ada kelas namanya dance department gitu ya, saya ambil jazz class gitu, guru gitu, terus gurunya gini, kamu mau ikut program scholarship kita? Terus kayak saya dalam hati gini, oh my god, kok bisa dapat scholarship ya, caranya gimana? Loh saya kan bukan orang Amerika. Kalau seni dan budaya untuk sekolah di Amerika, kalau kamu lulus audisi karena bakat, kamu bisa dapat. Gitu. Ya udahlah, lumayan buat bayar uang sekolah ya. Masuk nih Nanda, aku masuk dengan pemikiran ini sekolah kecil di Baltimore, Amerika. Ngapain sih? Ternyata kita cuman kayak gulung tikar buat nari, tak kan yang hitam Terus setiap minggu tuh kita ke sekolah SD nari gitu. Terus nanti anak-anak SD melihat, oh ini jazz, ini tap, ini modern, ini ballet gitu ya. Dan saya juga belajar gerakan-gerakan ballet sama tap waktu itu yang saya juga nggak ngerti. Satu hari kepala sekolahnya hadir. Terus si kepala sekolahnya bilang gini, deannya, dia bilang, we have a good news. Kenapa? Sekolah kita diundang ke Soviet Union, Leningrad State Conservatory untuk dance exchange program. Nomor 1 dalam hati gue nih, oh my god, gue gak bisa dari ini sekolah balet di dunia gitu ya. Gue nangis takut, sementara yang teman-teman gue nangis belum pernah terbang gitu kan. Orang Amerika kan gak semua udah keluar negeri kan, apa naik pesawat jauh gitu. Dan itu ada lucu ya, gue nangis karena gue ketakutan nggak bisa perform dengan baik karena itu biangnya balet, sementara gue nggak ngerti balet. Ya tau lah, belajar sampai gue harus hafalin gerakan-gerakannya. Masuk ke Leningrad State Conservatory, itu sekarang namanya St. Petersburg. Di ujung ruang studionya ada pianonya Tchaikovsky gitu. Terus kita bilang, lama ini. Terus kita ke Vaganova School of Ballet. Itu sekolahnya Nijinsky, Nureyev, Baryshnikov yang gak boleh dimasukin orang luar. Kita boleh karena kita bawa bendera Amerika.
Terus habis itu kita ke Moskow nari di Red Square. Itu pengalaman saya di luar negeri, di luar SM ya waktu itu, Suara Mahardika. Terus waktu saya masuk ke Kirov sama Bolshoi Ballet Theater ya, yang satu di Leningrad, satu di Moskow. Saya duduk di tengah-tengah, Nanda. Tahu kan yang tempat raja tuh yang di tengah. Itu kan ada tempat yang khusus di tengah gitu. Kita duduknya di situ. Terus dalam hati gini, wow. Kayak pertama kali SM, kapan ya gue bisa kerja di teater kayak gini gitu kan, mimpi. Udah selesai sekolah, setahun kemudian saya akhirnya saya drop yang dance departmentnya, saya tetap kuliah bisnis karena dalam hati saya akan lebih struggling lagi kalau ke Indonesia ambil tari ya. Maksudnya saya juga nggak ngerti ada keadaan apa. Kalau bisnis kan netral. Udah saya balik ke Indonesia, akhirnya saya terusin bisnis saya. Terus udah gitu saya kerja. Nah waktu saya kerja macam-macam. Terus sampai ke satu titik saya balik lagi ke Amerika, sekolah film sama video production di UCLA. Balik sama Nia Dinata kita bikin production house. Di situ saya baru melihat bahwa saya ada kekuatan saya untuk nari itu ke dalam sebuah bentuk creation atau sutradara dalam membentuk waktu itu video klip dan segala macam, bikin TV program. Abis itu tutup Iguana tahun 97, kan ekonomi lagi ancur-ancuran. Jadi Teteh Nia ke mana film, saya balik lagi ke dunia bisnis sebagai kreatif new business development director satu perusahaan. Saya udah mulai lihat tuh multimedia. Wah, multimedia keren ya, ini bisa jadi macam-macam. Akhirnya saya masuk ke sebuah kayak IO lah, bikin banyak acara. Pemikiran saya sebagai gerak tari saya punya, saya koreografer juga bisa punya lah di situ untuk bikin berapa. Sampai akhirnya saya satu hari saya diminta untuk audisi sebagai asisten sutradara Bob Wilson 2003. Nah di situ saya jajaki, tapi 2003 juga saya cuma mau punya mimpi juga bikin drama musikal. Orang gila juga nih, jadi aku bikinin fashion show-nya Obin untuk pertama kalinya. Baru ngerasa gue bisa nih jadi sutradara dari fashion show besar Obin yang pertama kali di JCC. Aku akhirnya bikin Bawang Merah Bawang Putih. Di situ 2003 Bawang Merah Bawang Putih, Dian Sastro, Nicholas, Titi DJ segala macam main. Saya baru lihat, saya juga suka yang namanya teater dan sebagai sutradara. Nah terusannya saya lagi Aligo 5 tahun. Akhirnya banyak sekali perubahan-perubahan sampai sekarang saya di dunia quote unquote kalau dibilang kuat di bidang kreasi. Ya, jadi kreasi itu bisa macam-macam, bisa mengarah ke dalam sebuah pertunjukan yang sifatnya art atau bisa juga ke teater. Nah sekarang dengan adanya COVID, semua yang sifatnya offline teater kan berubah menjadi online. Betul. Jadi akhirnya aku juga punya kekuatan. Ternyata kombinasi dulu aku kerja tuh sekarang menjadi sebuah advantage gitu, kelebihan yang aku punya sekarang. Dan akhirnya kan kita ketemu di Jalur Rempah production, gerakan atau Kemendikbud punya program. Nah itu sih Nanda yang aku lihat bahwa dari umur 12 tahun aku selalu bermimpi dan aku harus berterima kasih Mas Guru karena mungkin lagu itu personal buat gue karena gue sendiri gitu ya untuk nyanyiin yang mewakili segitu banyak orang. Dan waktu itu kita pagelaran 2 hari loh. 2 kali sehari. 2 kali sehari. 6 hari. Kebayangkan di hari-hari terakhir teman-teman gue pingsan di panggung. Geblek gitu, ada yang ditarik gitu. Tapi spiritnya luar biasa. Nah itu yang aku keep sampai sekarang gitu. Kira-kira gitu deh. Kalau punya mimpi kita bisa. Itu Mas. Jadi Sobat Budaya, ini jadi bingung duluan nih mau ngomentarin dulu atau mau langsung nanya. Karena kan momennya tuh ini banget ya. Semuanya itu epic momennya tuh. Nah jadi Sobat Budaya, jadi pelajaran yang bisa kita tarik dari perjalanan karirnya Mas Rama ini adalah jangan pernah berhenti bermimpi ya Mas ya. Dan uniknya mimpi itu seperti kita berdoa ya. Kayaknya kalau kita lihat apapun bentuknya, terus kita punya, kan orang bilang cita-cita kan kayak lebih ke karir ya. Betul. Tapi kalau mimpi
Bisa aja kita mimpi mau punya mobil bagus, tapi gimana kita usaha Iya, kita menjadi membuka jalan membuka itu, jalan kan? dengan kerja keras gitu ya. Betul, Tapi betul. sekarang kan banyak sekali bentuk kerjaan kita sekarang yang tertutup. Ya, Iya. misalnya seni dan budaya, banyak lagi pemusik yang tidak bisa main lagi. Iya. Apakah itu pemusik pop, jazz yang di klub, apa sampai pemusik dengan background budaya dari culture yang beda-beda gitu ya. Alat musik Indonesia kan banyak banget, tapi kita kan nggak punya ruang. Nah, mudah-mudahan dengan adanya program-program di banyak kanal-kanal budaya yang ada sekarang, ada sebuah pembuktian atau sebuah networking. Sebenarnya Nanda, gue tuh punya cita-cita satu, Apa itu Mas? membuat sebuah website untuk seni dan budaya Indonesia. Nah sekarang gini, Nanda bikin pagelaran Hangzhou, gitu ya. Terus pengen banget kan yang nonton banyak. Iya. Nah mau ada penonton itu harus ada ngobrolnya kayak gini, interview. Misalnya Nanda bilang aku ke depannya pengen bintang Reza misalnya yang main. Tapi kan Reza nggak tahu kalau aku bilang, Rez ini ada teman aku di Riau, pengen ada kamu dalam produknya, ini loh backgroundnya dia. Mau lihatnya di mana? Iya. Mau lihatnya di mana? Satu Nanda kayak di sini, mungkin ada satu di Papua, mungkin ada. Kapan mereka bisa bersuara? Nah, gimana kita membuat sebuah network? Nah, di luar negeri kita punya publicist. Nah, publicist itu adalah orang yang ngatur semua gerakannya dari bintang atau artisnya. Kita cuma punya manajer. Manajer datang, mana kontrak, duitnya kapan dibayar, ini loh dia harus ridersnya gini-gini. Kebanyakan riders ya, abis itu dia selesai tak salaman udah. Tapi nggak continue, nggak sustain. Nah, yang namanya globalisasi adalah kita melihat cara berbicara orang luar terhadap lingkungannya dengan gayanya mereka, itu bisa kita adaptasikan. Nah, globalisasi buat aku adalah siapapun sutradara di dunia yang mencari penari dimanapun, dia bisa melihatnya dalam sebuah website atau link ke sesuatu organisasi. Nah, kita nih harus punya organisasi, dan saya punya mimpi itu, benar. Read my lips gitu ya, jadi baca nih bibir saya bicara. Insya Allah tahun depan kita bikin, mungkin Nanda juga bisa bikin dari grup yang kita akan bikin. Saya rasa sobat budaya yang nonton juga bisa langsung bikin sesuatu. Betul. ya. Terus saya punya Facebook Rama Suprapto, boleh masuk. Nanda juga punya kan, bisa masuk. Nanti Nanda ngomong ke grupnya Nanda bikin, ngobrol aja. Misalnya sobat budaya adalah pemusik atau penyanyi atau penari atau sastrawan yang punya karya, ya, yuk kita gabung. Karena apa? Kekuatan kita adalah persatuan Indonesia. Kekuatan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kekuatan kita adalah warna ciri khas Indonesia. Sekarang gini deh, compare kita ke negara lain yang seperti Indonesia dengan 300 lebih dialek, ya, bahasa, huruf, suku dan budaya yang beda-beda. Gila kan dah? Iya. Ya, saya baru ngobrol sama Nanda, backgroundnya dari mana, sekolahnya di Bandung, bisa ada di sini, ya kan kak? Iya. Terus Nanda juga punya cita-cita kan? Mimpinya Nanda apa? Kamu nanya? Mimpi aku ya Mas. Ya. Aku sebenarnya mimpi aku pengen kayak Mas sih. Bikin pertunjukan yang wow, yang itu istilahnya tuh apa namanya? Merekrut teman-teman dari seluruh Indonesia. Terus tapi dengan catatan kalau aku sih pengen yang dari nol sih Mas. Yang dari nol, terus kita course tuh udah kita latih, kita bikin produksi, kita sebar dan mereka pulang dengan membawa bekal ilmu itu dan mereka bikin komunitas di daerahnya masing-masing. Oke. Dengan adanya Zoom, dengan adanya sekarang semua digital, itu bisa terjadi. Saya kasih contoh Nanda, saya bikin Maling Kundang di zaman pandemi. Itu Maling Kundang tuh awalnya semua nggak dibayar, pro bono. Kita dapat sponsor baru terakhir Mbak Renita Sari dari Jarum untuk bayar alat produksi aja. Saya belum pernah lihat dalam hidup saya, merinding nih. Saya belum pernah lihat dalam hidup saya bahwa segitunya kita bersatu demi kelangsungan hidup dunia seni pertunjukan. Begitu itu meledak, ya, ada Kris tadi ya, Rara J, ada Maling Kundang, ada Bawang Merah Bawang Putih, ada Lutung Kasarung dan Timun Mas.
Itu semua direkturnya beda-beda. Itu semua saya telepon direkturnya untuk yuk ikut gitu ya. Terus tiba-tiba semua berdiri. Nah, kalau ini kita bisa jalan lagi, saya rasa mau kita ikut ke jalur rempah website ya atau kita bikin sendiri itu bisa. Dan saya minta tolong untuk sobat budaya, kamu keluarkan mimpi kamu ke alamatnya Nanda dulu, terus nanti kita sama-sama ngobrol. Karena buat saya ada satu kata-kata yang paling penting dalam hidup, hope atau harapan. Itu selalu harus ada. Kita tidak akan selesai selama kita hidup untuk tidak selalu membuka jalan yang namanya harapan. Nah, harapan dengan mimpi jadi satu dan networking kayak kita ngobrol itu adalah sebuah kekuatan dan itu bisa banget. Bisanya kenapa? Nanda mau punya artis dalam bentuk kedepannya ada Reza, bisa. Aku kebayang tiba-tiba Reza itu akan menjadi bagian dari Nanda untuk sementara ya, mensupport dalam bidang visual dulu ya. Kita bikin sebuah skrip buat dia bukakan sebagai prolog acara kami. Nanda dengan prolog aja kamu udah dapetin berapa juta orang nantinya. Dan itu bisa. Kebayang kan? Kebayang Mas, kebayang. Jadi sobat budaya, kalau udah dengerin Resi Rama ini dengan Resi mimpinya, Rama dengan mimpinya dan juga dengan sabda-sabdanya, tiba-tiba aku tuh meleleh dan tidak dapat berkata apa-apa. Dan sebenarnya kekuatan kita dalam hidup adalah kita harus baca pikiran orang lain dengan tidak membawa ego kita. Betul. Dan itu adalah mimpi. Mimpi itu didasari dengan kata-kata adalah saya mau, saya akan, dan saya akan berusaha. Dan itu tidak ego. Kalau ego tuh ngambil buat saya. Tapi kalau mimpi atau harapan tuh memberi. Nah, memberi itu orang ada dua, giving atau giver atau taker. Nah, taker itu contohnya Hitler. Ya, Hitler itu taker, dia ngambil semua. Mother Teresa itu giver. Dia kasih aja sampai dia pergi dari bumi ini. Nah, itu sih kunci dari saya. Jadilah giver. Ya, bukan taker. Berikan apa yang kita bisukan, berikan yang terbaik, punya mimpi dan punya harapan, karena mimpi dan harapan itu sejauh itu untuk membantu orang lain. Percaya deh, mimpi kita akan dapat. Amin. Hasil. Tapi kan Mas, itu kan kalau misalnya kita berkaitan dengan masalah ego tadi. Kadang ego itu kan bukan hanya konotasi ego itu kan bukan hanya kata-kata yang dapat kita tafsirkan dengan negatif terus. Tapi ada juga positifnya. Nah, misalnya nih, tapi dia tetap ego maksudnya tuh. Misal kayak contoh lah, kadang kan kreator pemula ketika dia bekerja sendiri, dia selalu merasa bahwa dirinya lah yang paling menderita, misalnya gitu. Kadang ada yang kayak gitu kan Mas. Misalnya dia kerjain A, ngegarap kesenian, terus ngerjain manajemennya, terus ininya dan itu lain sebagainya. Terus tiba-tiba dia defend dan ego dia berkata bahwa I'm a superstar misalnya kayak gitu, sehingga dia kadang berinteraksi dengan orang aja yang munculnya keluhan-keluhan, atau ego dalam artian dianya sendiri tuh nggak bisa. Misalnya nih, Nanda tuh nggak bisa kamera, misalnya ya Mas ya, Nanda tuh nggak bisa kamera, tapi Nanda Nanda juga nggak mau buat. Nah tapi misalnya nih si Awe misalnya si Awe ini pengen belajar, terus pas dia mau belajar aku bilang jangan gitu. Jadi sama sendiri nggak bisa, tapi sama orang juga nggak boleh. Oke, makanya kan tadi kamu ngomong ego. Ini ada dua ego kompleks yang kamu omongin. Buat saya dalam bekerja nomor satu, ini juga saya hubungan dengan saya lagi bikin Laskar Rempah. Buat saya hubungan yang paling bagus adalah musyawarah dan mufakat. Ya, itu udah tema Indonesia banget. Nah, kontribusi, how you contribute to other people and you contribute to yourself, and teamwork. Dan
apapun dalam dunia ini kok kita kerjaan sendiri nggak bakal bisa. Sekarang kan kamu ngomong begini, kita mau apalagi sekarang ya, semua yang kita kerjain dalam dunia digital itu kan perlu viewers. Betul. Ya kan, tanpa viewers kita nggak ada yang, ya ini acara ini siapa yang mau nonton kalau misalnya kamu juga nggak berbicara dengan sobat budaya gitu. Nah, kalau kita udah gini, if it's to be, it's up to me. Jadi gini, kalau lo mau harus lo dulu yang mulai. Nah, kalau kita punya sesuatu pemikiran yang tadi mau kayak kerjasama, lo mau menjadi orang lebih baik ya, lo dulu menjadi lebih baik. Nggak bisa ngajak suruh orang dulu lebih baik, gitu kan? Jadi memang kita kuncinya, kita key-nya. Nah, manusia ini dilahirkan untuk berkomunikasi dan untuk berinteraksi. Berarti kan kita nggak sendiri. Sekarang gini deh, virus corona, kebayangkan gimana dia multiply di dalam badan kita sampai kita bisa kesakitan gitu kan, itu kerjasama antara virus. Nah, logically secara natural itu sudah ada di alam. Nah, kalau kita ego itu kita mendetach daripada lingkungan, kitanya capek. Tadi yang kamu bilang soal marah, ya kan? Soal nggak mau jadi giving, ya kan? Memberikan, maunya narik, nggak bakal dapet. Secara natural aja, virus aja begitu kerjanya. Gitu. Secara natur itu ya. Itu ya. Jadi sekarang memang di dunia ini yang kita perlukan adalah kita menjadi positif, orang yang positif thinking, orang yang giver dan segala macam. Percaya deh, akhirnya kita membuat sebuah komunitas yang lebih positif. Dan komunitas positif itu kan kekuatannya ada di hasil. Ya aku lihat kamu kerja yang hancur. Aku nggak ngebayang kalau kamu tidak bisa komunikasi sama tim kamu, yang dia bisa kerja setiap hari sampai jam 5. Itu kan dedikasi. Itu kan rasa respect. Itu kan rasa bahwa mereka trust gitu. Hasilnya juga yang aku lihat yang menarik sekali, nyanyinya, energinya luar biasa. Nah, itu yang aku bilang virus buat aku. Virus positif. Dan mimpi kamu, Nanda, akan ke depannya harus banyak menerima saran, ya. Bukan kamu harus ngerubah, enggak. Terima saran itu sebagai bekal, ya. Nanti kamu juga yang pilih. Tapi dengan doa, dengan kegigihan, dengan punya mimpi, saya rasa itu bisa dijalankan. Dan ini udah titik yang sangat menarik, ya. Maksudnya kita sekarang di Tanjung Pinang, tempat kamu. Saya dengan ada Mas Agung, ada Mas Tony, ada Chris. Saya rasa itu akan menjadi sebuah kekuatan ke depan loh, Nanda. Kita akan balik lagi bikin workshop, ya. Saya rasa sobat budaya bisa ngomong untuk daerah Tanjung Pinang atau Kepulauan Riau aja. Coba Nanda nanti bikin announcement lagi mau bikin apa, kita hadir. Dan tidak menutup kemungkinan kita bikin kelas-kelas yang sifatnya kayak tadi. Misalnya creative writing, menulis kreatif dari kayak gayanya Chris, melihat mungkin ada 1 atau 2 seniman yang bisa memberikan kelas, gak usah datang, dibikin Zoom aja, ya kan, ngobrol. Atau Chris bikin sebuah skrip, terus kita dialogkan, terus ada 2 macam skrip, 1 skrip yang sifatnya membuat tulisan baru, 1 skrip lagi membedah dan menjalankan acting berdasarkan skripnya. Itu juga menarik. Aku cuma mau lihat, pengen ada sih Reza baru dari daerah sini, atau Lukman Sardi baru di daerah sini, atau Christine Hakim atau Dian Sastro gitu kan. Alex Komang baru. Alex Komang baru luar biasa tuh. Kita belum punya penggantinya Alex Komang, dan itu salah satu mentor saya waktu saya bikin Bawang Merah Bawang Putih. Dia datengin saya dengan muka, karena saya juga punya mimpi dan ya tergopoh-gopoh jalan sendiri. Dia bilang, Mas Rama, asisten kamu siapa? Nggak ada. Ya udah nanti Mas Ohan Adiputra ya yang dari Teater Koma suruh bantu gitu. Tapi dengan dasar saya harus secara terbuka memberikan ini loh mimpi saya. Dan saya tidak sombong dan saya bilang tolong tuh gini. Keseriusan kita tuh membuat orang kayak gini, ini anak perlu dibantu nih. Gitu kan? Iya, betul. Kayak Nanda sekarang ngomong, Nanda ngomong gitu, lihat berapa orang yang datang ke kamu dan mau bantu, kasih ide, ya kan? Jadi jangan takut Nanda untuk bermimpi. Dan aku tahu banget mimpi kamu tinggi banget. Mimpi kamu adalah red carpet sih, FFI yang gue lihat gitu. Kayaknya si Oscar.
Kita coba Oscar Lawalata dulu. Oscar Lawalata. Atau Ibu Regi Lawalata Regi dulu. Lawalata dulu ya. Saya juga mimpinya Oscar. Iya. Saya juga punya mimpi red carpet Oscar. Tapi itu mimpi yang saya benar-benar ya sama. Saya simpan, saya omongin terus satu hari. Saya sampai sekarang belum bikin film. Saya punya mimpi mau bikin film, skripnya udah ada. Karena pandemi nggak jalan, saya akan berusaha lagi. Mungkin saya akan tandem sama sutradara film yang lebih berpengalaman supaya saya ikut, dan bisa aja saya bilang saya sendiri bisa aja. Tapi kenapa enggak kita tandem sama sutradara yang mengerti sinematografi, ya kan? Terus saya mengerti tentang teaternya, tentang geraknya, tentang feel. Kekuatan saya justru berbicara banyak sama senimannya atau artisnya. Dulu saya pernah belajar kelas namanya Acting and Directing di Amerika, di Universal Studio. Guru saya itu gurunya Grace Kelly ya, jadi guru aktingnya. Dia dulu punya buku, orang udah tua berjenggot, umurnya kali waktu itu udah 90 sekian. Tugas kita adalah dia kasih skrip, saya jadi aktor. Saya belajar gitu, saya jadi aktor. Terus yang kedua saya jadi sutradara, jadi director. Perpindahan dalam satu semester 3 bulan itu acting and directing itu menyamakan bahwa saya bisa memakai sepatunya si aktor dan saya juga memakai sepatunya sutradara. Baru saya tahu gimana caranya mendeliver yang kayak kamu biasa jadi sutradara, kata-kata yang gue mau. Ya. Iya. Jadi aku kemarin ketemu Ine ngomong gimana waktu Padusi Nia Dinata bikin skrip yang main Ine Febrianti, dia menjadi 5 karakter Padusi, yaitu perempuan dari Minang. Itu juga luar biasa, dan aktor yang bener, yang bagus, yang profesional selalu nanya ke sutradaranya, mau dibawa kemana yang kamu mau, ya, dan berusaha menjadi seseorang yang sangat honest, terbuka terhadap diri kita sendiri. Seniman itu bisa masuk ke dalamnya, gitu. Dan buat aku kesombongan justru menghambat. Ya, banyak sekali yang aku lihat di sekitar kita itu orang udah begitu bukan sombong ya, mungkin karena dia ego. Ya. Ego itu justru ego mas, itu membuat nih gue gitu. Gak apa-apa. Tapi aku belajar dalam hidup itu adalah belajar. Saya cita-cita saya sebelum saya meninggal, saya punya sebuah legacy. Legasinya bukan institusi, tapi legasinya adalah orang-orang yang pernah saya pegang itu menjadi orang yang luar biasa. Luar biasa. Speechless langsung ya. Hah? Speechless. Gitu ya. Aku apa ya? Mau nanya apa lagi, jadi pengennya tuh udah aja Mas ngobrol aja Mas udah Kita gitu. kita kerja aja ya, kita bikin sesuatu ya. Makanya itu yang ini yang Mas pengen dong ikut dalam produksian. Boleh Mas. boleh. Aku gini. Nanda ini orang hebat, jadi bisa nari, bisa nyanyi, bisa punya pemikiran kreatif. Cuman aku kelihatnya Nanda harus mundur selangkah untuk melihat mimpi kamu lebih jelas. Karena kamu selama ini berenang ikut dalam arusnya dan kamu capek. Dan waktu kamu capek, kreativitas itu nggak keluar. Betul. Imajinasi kamu nggak keluar. Jadi kamu perlu pergi ke satu tempat yang tenang gitu ya. Kita punya istilah unplug ourselves, dilepas dulu sebentar untuk nafas. Memang hidup ini menarik, semakin kita mau unplug, semakin kita nggak ada waktu. Ya kan, benar kan? Ya, betul. Begitu kita mau ini pasti kayak gini. Tapi dengan kita berdoa, dengan kita yakin, dengan kita ngomong sama diri kita sendiri dan kita punya mimpi, aku tuh sebenarnya paling seru dalam keadaan kita lagi stres berbicara dengan anak-anak. Ya, anak-anak tuh punya sebuah mimpi yang luar biasa. Yang kamu bilang gini, begitu lihat anak-anak itu bereaksi dengan pembicaraan kita, itu kita melihat, ya Allah, terima kasih itu bahwa kita diberikan kesehatan sampai kita kayak gini. Gimana anak ini ke depannya? Siapa yang menjadi tugas untuk membuat anak ini menjadi anak yang lebih baik? Adalah kita. Jadi makanya yang namanya regenerasi itu penting. Karena selanjutnya siapa yang mau nerusin? Sedih dong lihat Alex Komang, ya kan misalnya. Betul. Sedih dong melihat Bagong Sudiarjo misalnya, atau orang-orang sudah meninggalkan kita gitu.
Jadi kadang-kadang aku kalau mikir gini, aduh, kalau film kan suka ada tuh flashback kita masuk ke dunianya dia gitu ya. Iya, Pengen iya, nggak sih lo ngomong pada ada tuh program yang bilang kalau kamu akan hidup kembali atau punya chance atau kesempatan untuk hidup lagi, kamu hidup di zaman mana dan kamu wawancara siapa? Gitu kan banyak ya. Iya. Aku pengen banget ngobrol sama Kartini di dalam lingkungannya dia terkungkung, terus ngobrol sama dia sebagai wanita, sebagai orang keraton yang sebagai punya mimpi kan? Iya. Mimpi loh yang diangkat oleh Kartini. Habis gelap, Terbitlah terang. apakah dia pernah merasakannya? Ya kan? Iya. Tapi dia bikin buku karena dia tahu generasi selanjutnya akan membaca buku dia sebagai inspirasi. Nelson Mandela, dia bikin bukunya di penjara. Apakah dia tahu besoknya dia bakal keluar? Kan enggak. Dia punya mimpi untuk keluar dari penjara. Kennedy waktu soal orang lagi ke bulan. Terus dia minta masyarakat, don't ask the country what you can do for your country, ask yourself what you can do for your country. Itu kan mimpi. Jadi orang-orang besar tuh mimpi. Sekarang jadi biasakan kita kalau ada waktu baca buku-buku itu, karena gila kan kalau kita bisa membuat mimpi orang lain terjadi. Nah, aku dalam doa gue akan berusaha membuat mimpinya Nanda terbukti. Amin. Reza. Jujur, Reza. Hah? ini udah diaminin banget nih. Diaminin. Semoga semesta juga Karena mengaminkan. gini. Aku tuh selalu gini. Kalau ada orang minta punya satu mimpi, terus kita bilang aminin. Aku rasa itu bukan amin. Harus ngomong dari dalam hati untuk bilang kamu akan dapat. Itu buat aku lebih doa. Iya. Karena amin itu hanya sebagai kalau kita nulis dikasih titik. Ya kan? Kalau ngomong lebih jelas, gue akan berdoa untuk kamu ini dan akan aku usahakan itu titik 2. Karena ada terusannya. Tapi kalau amin buat gue ada titik gitu kan ya. Kayak ya gue doain semoga lo bisa dapetin. Terus usaha gue apa? Nggak ada. Nah, selanjutnya abis ini Nanda, kita kan perlu duduk sama-sama. Nanda akan bikin sebuah cerita. Nih Sobat Budaya juga gitu. Jadi kalau kita bikin mimpi, tulis. Nah, itu namanya declaration. Kita mendeklar apa yang kita mau. Of excellence. Excellence itu adalah cita-cita yang terbaik. Menjadi sutradara, membuat sebuah pertunjukan, membuat film, menang Oscar, itu excellence. Nah, tapi stepnya dari sini ke sana menjadinya apa? Kalau kita nonton film Paranoia ya, yang Korea tuh filmnya, ya kan? Paranoia. Jangan lihat abis nonton filmnya, lihat pembicaraan interview dengan sutradaranya. Berapa kali dia ditolak dalam membuat sebuah film-film yang sebelumnya bagus atau enggak. Proses dia menjadi sutradara kayak apa. Gila kan, Oscar Best Film dari Korea. Itu Parasite. Oke, Parasite. Sorry, Parasite. Kan gila. Gue nonton 3 kali tuh di Jakarta film itu. Emang bagus banget sih Mas itu. Itu mana ada sih ada kejutan si pembantu yang ditarik, ya kan? Yang dia ketok pintu hujan, seramuk suaminya di bawah kayak begitu. Mereka ngumpet di bawah tempat tidur, nggak ada satu adegan yang nggak kelihatan real. Di tahun 70-an Korea bener-bener negaranya, government itu taruh uang untuk gimana kita bersaing dengan Jepang. Iklannya Hyundai di belakangnya. Hyundainya parkir. Dia bikin apa iklannya kayak gitu, ngikutin si Jepang. Nah, Jepang juga bagus gitu karena suatu hari dibom atom Nagasaki sama Hiroshima. Dari situ dia mendewakan Amerika. Baseball, ya kan? Semua Amerika dibawa gitu. Tapi dia punya strategi lain, budayanya diangkat. Amerika nggak punya budaya. Sekarang berapa orang, jutaan orang ke Jepang untuk lihat kuil, lihat istana, lihat akhirnya Disney buka juga di situ. Atau sekedar beromantika. Iya. Nah, kalau Korea ya udah Jepang begitu, gue bikin K-pop ya gitu. Dia bikin pop, ada J-pop. Jadi orang yang diajak pertama kali untuk create namanya K-pop adalah Elva Cesoria. Di tahun 70-an Elva dibayar untuk bikin festival musik terus.
Akhirnya dia menemukan. Nah sekarang kamu ngomong sama orang-orang bintang K-pop, dia itu di karantina 8 tahun, 7 tahun itu diajarin dan tanya sama mereka, tahu nggak namanya Elva Soseria? Ada dalam pelajarannya. Gitu. Orang Indonesia. Orang Elva Indonesia. Soseria. Elva Soseria dapat apa dari negara ini? Ngerti gak? Dari kita. Betul. Jadi kita gimana bisa membanggakan orang-orang kita the best of the best. Iya. Itu Sherina kan lahirnya dari Elva Soseria. Elva Terus Singer, Titi DJ sebutin. Agus Wisman. Terus Anggun juga pernah. Anggun, ya. Si siapa lagi? Titi DJ iya. Reza Ya. dari juga situ juga. Jadi pernah ya itulah. Jadi aku lihatnya juga Elva itu salah satu mungkin musisi Indonesia yang selalu mencari musiknya lebih rumit. Betul. Gaya musiknya rumit tapi bagus. Nah kenapa? Karena dia genius sih. Jadi Kalau aku mimpi. sering bilangnya dia malaikat musik sih mas. Cuman aku tuh cuman sedihnya kalau kita tuh tidak bisa mengapresiasi bangsa kita sendiri. Betul. Ya. Jadi giver, memberi itu adalah salah satunya mengapresiasi, menerima kelebihan orang lain dengan kita mengapresiasi, belajar banyak dari orang itu apa kelebihannya, kenapa dia bisa jadi sukses, belajar itu penting banget. Jadi kita ini orang-orang kecil sebenarnya mau. Bener mas. Dibanding mereka kita kayak oke, gue kecil banget nih gitu. Emang kayak gitu sih. Ketemu Mas Rahmat juga ngerasanya kayak gitu. Nah. Kita ini kayak bilah-bilah beras di antara butiran pete, terus ada butiran yang lebih tinggi lagi di antara gunung, jomblangnya jauh. Tapi gitu, enggak. Belajar tuh buat aku nggak bakal kelar sih. Iya Nggak sih, bakal Mas. kelar. Uh-uh. Tapi relationship, kemanusiaan dan melihat orang itu lebih melihat positifnya. Iya. Ya, itu kita mengkreat sebuah energi yang baru yang Betul. di zaman susah seperti ini, COVID. Bisa kok kita survive, ya kan? Iya. Bisa, Tuhan selalu kasih jalan untuk kita membuka wawasan baru. Aku mau tambah sedikit tentang jalur rempah, boleh? Boleh, Oke. Mas. Jadi Nanda kalau lihat jalur rempah ini menurut kamu apa? Kalau aku lihat jalur rempah ini ya Mas ya, dia ini satu buah perjalanan sih. Satu buah perjalanan, dan memang sih kan jalur juga itu perjalanan ya maksudnya tuh. Napak tilas bagaimana dulu kejayaan rempah, karena rempah dulu kan bukan hanya sekedar bumbu masak ya Mas ya, tapi dipakai juga sebagai alat tukar. Alat tukar, dan di situ kaitannya itu begitu kompleks dengan ekonominya, dengan dengan dunia pengobatan atau kesehatan, terus spiritual, terus juga dengan dunia dunia keseniannya juga di situ membaur. Dan di samping perjalanan ya rempah itu akulturasi bagi aku. Itu sih Mas. Dan sekarang jalur rempah menjadi program atau menjadi perhatian utama lah di direktorat kita itu. Ya awalnya Nanda nggak kepikiran. Seriusan Mas. Nanda justru cukup surprise ketika Nanda ngedengar ada program jalur rempah. Yang itu justru Nanda juga nggak kepikiran. Kemana nih arahnya? Bukan, maksud itu nggak kepikiran kenapa rempah gitu. Kenapa? Kan kita kan dulu itu kan benda sangat akrab sama kita kan Mas. Rempah-rempah itu. Apalagi kalau Anda kan suka banget ke pasar kan Mas. Suka ke pasar. Bisa lihat semua rempah-rempah yang ada ya. Dan bukan hanya melihat, membau, dan Anda sudah akrab dengan baunya. Dan kamu juga minum jahe apa. Dan ketika ada pikiran untuk mengangkat jalur rempah ini, Nanda cuma kayak gini, kok ya nggak dari dulu ya ini, kok baru sekarang ya. Tapi ini unik, maksud Nanda tuh kayak gitu, dan memang saatnya ya diangkat gitu. Ya. Itu sih Mas. Aku ngelihatnya rempah itu identik sama Nusantara, rempah itu identik sama Indonesia, rempah itu DNA-nya Indonesia. Kenapa? Kalau lihat sejarah kita tahu bahwa VOC itu terbentuk karena sebuah perdagangan yang
luar biasa. Iya. Mungkin zaman dulu OPEC-nya kali ya. Iya. Dulu belum ada minyak, tapi rempah tuh kayak hasil bumi yang luar biasa. Betul. Nah, saya rasa rempah itu begitu dirasa atau dimakan apapun, itu langsung nempelnya ke sini rasanya. Gitu orang kayak wow, apa nih gitu kan. Wah, ribut tuh istana-istana di Eropa mencari Rempah. cengkeh, lada, segala macam lah. Dan juga dipakai untuk ini kan, mumi kan. Daging supaya nggak busuk, pakai barus gitu kan. Banyak sekali gitu. Dan kita ini sebagai bangsa, saya juga perhatiin ini dari cerita, dan saya ketemu orang-orang yang punya perkebunan pala di Banda segala macam. Rempah ini adalah ritual. Coba kamu perhatiin deh, orang masak. Itu kan masak buat siapa? Buat keluarganya. Waktu dia masak kan dia kayak berdoa, kayak ini saya lagi bikin yang terbaik buat keluarga saya. Sakit, kamu minum dong nih teh pakai jahe. Apapun, ya kan? Semuanya dia rempah. Jadi saya merasa gitu, kita ini sekarang lihat rempah itu sebagai sebuah senyawa yang harus dihargain. Kamu tahu kan bahwa kita ngomong sama pohon aja, kayak elus-elus ya, pohon jagain kita dong gitu-gitu. Itu kan kita juga kayak berbicara dengan alam gitu ya. Kebayang zaman dulu belum ada agama, itu kan yang mereka kerjakan. Betul. Dan aku tuh pengen nerusin gitu, Nanda. Jadi kita punya sekarang Laskar Rempah gitu ya, anak-anak muda yang terpilih terbaik dari tiap provinsi. Tapi aku pengen sama Nanda mungkin kita bikinin program sama mereka, Nanda. Apa tuh, Mas? Ya, kayak kemarin lah kita ada pantun. Ya kan, itu ada banyak Laskar Rempah. Kamu tahu juga kan bahwa begitu mereka tahu keahliannya, mereka berusaha lebih baik, tapi di balik situ mereka bangga menjadi Laskar Rempah. Kalau kita udah mulai berbahasa rempah, saya pengen itu menjadi bahasa Indonesia. Pembahasan Indonesia yang terbanyak. Ya, apa kabar? Udah makan rempah apa hari ini? Ya, kayak ada nama rempah baru nggak yang kamu tahu gitu ya? Kan kapulaga gitu kayak. Iya betul. Wow, lengkuas gitu kan, kayak keluak apa ya gitu. Jadi seperti yang Anda tadi bicarakan, pergi ke pasar. Itu nomor 1. Betul, Mas. Berjalan ke pasar, ngobrol sama tuh mbok-mbok yang jual itu, tanya, ini apa Bu? Oh ini kapulaga gitu. Gunanya apa? Oh buat masak ini, buat masak. Kebayang nggak sih apresiasi antara pertanyaan, beli, perbuatan, membuat, masak. Nah itu akan menjadi ini. Jadi kalau bisa sih aku kedepannya pengen banget belajar banyak dari rempah. Saya juga baru belajar rempah tahun lalu, tahun ini banyak sekali yang dipelajari. Tapi seperti makan rendangnya udah langsung lidah kita ya. Oh ini rendang tuh ada jahenya, ada gambir, ada apa gitu. Itu kan kayak kita merumuskan si resep terus gitu. Begitu kita ngomong sama orang asing atau ngomong sama ini, tahu nggak rendang itu yang enak dari Padang itu kenapa? Karena tanahnya ini, karena itu. Oh ya kalau di Papua mungkin rendangnya lebih kuat di mana? Kayak gitu-gitu. Jadi pembicaraan secara luas. Itu sih buat saya rempah ke depan. Bagiku seksi ngobrol itu. Dan Nanda, sebelum kita selesai itu, COVID itu obatnya apa sih? Gimana nanya lo? Rempah lah. COVID itu akan selesai hilang di bumi ini kapan sih? Kapan COVID akan selesai hilang? Gak tahu kan? Gak tahu. Akan nambah lagi kan variannya? Katanya. Delta plus, Delta apa? Kok nggak ada yang ngomongin rempah sebagai obat? Malah, iya kan? Antibiotik apa gitu yang sifatnya kimiawi. Nah, oke, kita di booster, kita disuntik-suntik. Tapi kan kalau setiap malam kita minum teh jahe atau kita beli kopi jahe yang sekarang belum banyak ditemukan orang. Cita-cita gue apa? Starbucks punya kopi jahe. Starbucks pakai punya. Franchise besar ya, Mas ya. Nggak usah coba, oh hari ini kopi Sumatera, they don't care what is Sumatera. Tapi if they know about yang namanya rempah itu datang dari Indonesia, itu sama aja tahu bahwa penghasil minyak terbesar adalah Saudi Arabia atau negara-negara Timur Tengah. Betul. Iya kan? Seperti itu. Sekarang orang Arab pakai baju gini, dari Arab, penghasilnya apa? Minyak. Pasti itu. Kalau kita orang Indonesia jalan, oh Indonesia penghasilnya apa? Rempah. Bener.
rempah itu satu, pohon yang melindungi oksigen, bikin oksigen lebih banyak. Kembalikan namanya hutan Kalimantan, ya kan? Taruh lagi pohon-pohon di hutan itu dengan pohon-pohon rempah. Sebutin deh, luar biasa kan? Pala, contoh ya. Dari akar sampai ujungnya daunnya itu semua ada. Berguna. Nah, mau penghasil apa? Pala itu minyak atsirinya jangan salah. Sekarang semua orang pakai minyak atsiri. Iya. Ya kan? Yang bau-bauan enak itu segala macam. Ya, aromatik dia kan. Aromatik dan mahal harganya. Tapi apakah orang-orang di Banda diajarkan? Enggak. Makanya itu yang aku mau. Kedepannya anak muda sekarang yang ahli dalam bidang biologi dan lain-lain. Yuk kita fokus ke hasil bumi Indonesia, rempah. Jadi kita adalah orang yang terbaik tahu tentang rempah, punya rempah yang paling bagus di dunia, dan membudidayakan rempah. Dah stop, jangan ngomong apa-apa lagi. Gitu kan? Iya. Gak bisa orang Thailand teriak-teriak, orang Filipina, gak bisa. Betul. Gak ada yang punya rempah di dunia ini selain Indonesia. Ngeri mimpinya Mas Rama nih. Tapi itu menjadi injection buat aku juga kan. Emang bener kalau misalnya kata Mas Rama itu kan kan kalau Nanda kan karena Nanda suka crafting masak sedikit lah Mas gitu kan, masak sedikit. Jadi Nanda tuh sampai kayak gini, Nanda kalau misalnya untuk beli ikan, ayam mungkin Nanda masih bisa ke supermarket, tapi kalau Nanda mau beli bawang dan rempah-rempah lainnya, Nanda tidak percaya supermarket, tapi Nanda harus ke pasar tradisional. Karena apa? Karena rempahnya pasti masih fresh, bukan rempah dalam freezer. Ya, dan rempah itu kalau dijajakan atau ditaruh di pasar itu yang paling menarik dan seksi. Iya. Karena cuman bukan lihat bentuknya, khasiatnya. Betul. Kita jalan aja aromanya tuh udah khas. Iya. Semua orang sekarang kalau jalan, lo bawa apa? Tolak angin, antangin. Kenapa? Takut masuk angin. Loh, kok takut masuk angin? Isinya apa? Rempah. Coba untuk membawa jahe itu sendiri. Betul. Atau coba kalau lupa namanya bawa kayak gitu-gitu, ke supermarket carilah si rempah itu ya, jahe paling nggak atau yang lain gitu. Jadi saya rasa kebayang ya, misalnya bayar di kasir terus orang lihat, what is that? Oh, this is my Indonesian spices. Terus bilang, what is for me for cooking, but it's also for my medication before I go to sleep gitu. Terus dia bingung, why? You have to try it, ginger. Ada kan sekarang teh ginger, tapi mereka nggak tahu bentuknya. Mereka tahu namanya, nggak lihat bentuknya. Jadi kita ini harus menjadi ambasador. Betul. Untuk memperkenalkan rempah, ya kita dulu harus nyobain rempah. Gitu. Itu Mas, kita harus menjadi ambasador untuk negara kita sendiri, untuk rempah kita sendiri. Jadi nggak usah disuruh. Nggak usah disuruh. Sebetulnya. Sekarang ngomongin kain mana yang nggak ada pewarnaan alam? Mau pewarnaan alam pakai apa? Pakai rempah-rempah. Betul. Jadi rempah itu sampai detik terakhir masih dipakai. Nggak, terus ampasnya begitu dibuang kemanapun akan masuk dengan tanah kan? Iya. Mungkin dia bisa hidup lagi. Jadi pupuk. Jadi aku juga masih belajar sih. Jadi sobat budaya kalau punya resep nenek moyang yang ada hubungan rempah, yuk kita sharing. Aku sama Nanda lagi pengen bikin buku nih. Buku rempah tentang rempah. Kita bikin Nanda, kita buat gitu terus nanti Nanda lari-larinya bisa rempah kopi, rempah teh, rempah susu, rempah apa. Terus ada tarian-tarian ambil dari ritual-ritual zaman dulu, misalnya sekapur sirih, ya kan? Yeah. Ada apa sih isinya gitu? Kayak kemarin saya ngomong di bawah tentang pantun, ternyata ada pantun-pantun terbaik untuk keluar untuk sekapur sirih, benar nggak? Betul. Gitu. Itu adalah ciri khas Indonesia, welcome, ya kan, menerima tamu, menyambut dengan hati terbuka, gitu. Terus giving, nggak pernah taking. Zaman dulu sampai sekarang kebudayaan Indonesia itu adalah giving. Makanya kita dijajah, diinjek-injek, kita tetap nunduk, ya kan, masih kulo nuwun, masih nanya, gitu. Tapi jangan takut, Tuhan kasih itu sebagai kekuatan. Betul. Dan saya rasa itu yang membuat kita sekarang bisa, bukan ini ya, maksudnya dilanda apapun, kita ini masih
masyarakat yang bisa hidup bahagia. Iya. Ya, saya lihat tadi anak-anak berenang di air laut dengan pekarangan rumahnya. Itu obat. Nah sekarang air laut, ikan gitu-gitu, bukannya itu obat. Iya. Langsung loh, Langsung. fresh. Nanda kan tahu kan, begitu kita masukin ke lemari es itu gitu ya, kita ekspor kemana-mana. Orang yang makan di sana kan nggak terlalu sehat. Iya, betul Mas. Kita dapetin semua. Dan masak ikannya pakai Rempah. Seger banget, lemak biar makin nambah sedap lemak. ya, Heeh. sedap ya. Oke deh Mas, kalau kayak Apalagi? gitu, aduh, biar Aku sebelum kelar, Nanda mimpinya apa tadi? Anda mimpi kayak tadi Mas. Nggak, kamu harus ngomongin loh, Nanda. Harus ngomongin. Ya, kalau mimpi itu kayak Thomas Alva Edison waktu dia mau bikin bohlam lampu, dia nggak bilang nggak, saya mau menemukan sebuah alat atau benda yang mencerahkan. Dia nggak, ya dia tahu itu lampu, tapi kita belum bilang itu lampu kan. Iya. Masih sebuah benda yang tik hilang berapa kali? 1000 kali, gitu ya. Tapi dia ngomong. Iya. Nah aku pengen deklarasi itu sebuah mimpi yang kamu bilang itu harus diomongin. Kalau nggak ngambang. Jadi kalau aku bilang kamu punya mimpi, ya saya punya mimpi. Tapi mimpi kamu apa? Saya tadi mau bikin website, mau bikin ini. Kenapa? Itu tercatat dalam hati kita dan dalam janji kita. Apakah itu sebuah doa? Sebuah doa sih Mas. Sebuah doa. Apa yang kamu bikin? Kalau berhubungan dengan yang tadi, misalnya tadi yang next projectnya yang tadi itu kan Mas ya. Tapi kalau misalnya pengen jadi sutradara besar sih Mas. Ya. Tapi project Sutradara kamu besar. sutradara besar. Oke, sekarang projectnya apa? Tentang apa dan dampaknya apa? Ya. Karena sebuah doa tentang orang lain seperti Thomas membuat lampu. Itu kan membantu banyak orang melihat. Ya. Ya. Project kamu itu aku rasa harus kamu kuatkan di narasi itu. Ya. Jadilah itu sebuah jiwa atau ruh atau nafas. Nah, dari situ baru kamu develop. Siapapun di dunia ini kalau aku sebutkan cerita seperti itu, segitunya orang akan loncat mau ikut. Siap Mas. Jadi harus sebuah magnet. Tuh jadi sedih. Kan harus begitu supaya mimpi Tapi kamu- bahagia. Aku tapi mimpi bahagia. positif ya. Iya. Oke, siap. Aku bahagia. Oke. Aduh Mas Rama, terima kasih banyak. Udah banyak sekali berbagi Kembali dengan kasih. Sobat Budaya yang menyaksikan kita dimanapun berada. Buat Sobat Budaya, ingat kata Mas Rama, jangan berhenti bermimpi, dan mimpi juga jangan mimpi terus. Tapi Usaha. buka usaha atau buka jalan untuk meraih mimpi tersebut. Ya. Oke Sobat Budaya, daripada Sobat Budaya semuanya ngajak ribut, ujung-ujungnya pada gabut, mending tongkrongin deh kanal YouTube-nya kita. Ayo Mas, iya enggak? Iya enggak? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Salam budaya. bersama Balai Pelestarian Marga Budaya Kepulauan Riau. Kenali budayamu, cintai negerimu, cita pertahanan bersama masyarakat sama berhimpun ukir sejarah majukan budaya semoga bersama. PPNB Kepri. Kenali budayamu, cintai